ini ya. Jadi memang website lama itu ppdbjatim.net. Nah, ini apakah masih dipakai sih? Ya, ppdbjatim.net ini apakah masih dipakai? Nah, ini informasi teman-teman ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Kita teman-teman, kesempatan kali kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar penerimaan untuk peserta didik baru ya, atau PPDB, khususnya di jenjang SMA atau SMK negeri se-Provinsi Jawa Timur tahun 2023 ini. Di kesempatan kali kita akan berbagi informasi ya, ini terkait dengan alamat website ya, atau link resmi. Ini nanti yang digunakan tentunya untuk entry ya, dan juga verifikasi nilai rapor. Ini nanti untuk sekolah dan juga verifikasi oleh siswa. Ini nanti menggunakan link atau website mana sih? Nah, berikutnya nanti adalah untuk pengambilan PIN. Nanti juga menggunakan alamat link atau website apa ya, karena perlu diketahui bahwa untuk PPDB tahun 2023 ini juga masih menggunakan sistem online ya. Yang kedua adalah untuk pendaftaran semua jalur. Jadi nanti link-link mana dan website mana digunakan. Terus yang terakhir untuk melihat pagu dan juga indeks sekolah. Dan yang berikutnya tentu ini yang banyak sekali ditanyakan, itu adalah kapan sih website atau link itu akan dibuka. Nanti kita akan jelaskan semua informasi ini. Terus nanti di dalam pembahasan video ini kita juga akan membahas ya, salah satunya adalah seperti yang kita jelaskan untuk pengambilan PIN ya, entry nilai rapor, verifikasi nilai rapor, pengambilan PIN pendaftaran ya, terus link untuk pendaftaran, dan juga terakhir adalah kapan untuk website atau PPDB Jatim 2023 ini mulai dibuka. Tapi seperti biasa kita ingatkan dulu, mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Nah, bagi kalian yang suka baca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita, mastiokade.com. Di sini kita akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke, kita mulai teman-teman untuk website atau link resmi ya, untuk berbagai kegiatan ya, mulai dari entry, verifikasi nilai rapor, pengambilan PIN, pendaftaran, melihat pagu, indeks sekolah, dan sebagainya. Yang pertama teman-teman, kita mulai dulu ya dari untuk link entry nilai rapor ya. Jadi link entry nilai rapor tentunya ini yang melakukan pengisian data itu adalah sekolah SMP sederajat ya. Bisa MTS ya, bisa sekolah terbuka, PKBM, dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat di dalam tahapan pendaftaran itu adalah pengisian nilai rapor. Tentunya pengisian nilai rapor ini dilakukan ya oleh sekolah ya, baik SMP ataupun sederajat. Nah, di sini kalau kita lihat untuk link resminya ya. Jadi untuk pengisian nilai rapor yaitu dimulai ya. Nah, ini mulai dari 5 Juni sampai dengan 8 Juni ya. Jadi masih ada waktu 3 hari. Jadi sekolah bisa mulai mempersiapkan mulai dari sekarang. Nah, ini dilakukan secara online ya melalui situs rapor.ppdb.jatimprof.go.id. Jadi nanti sekolah-sekolah SMP sederajat jika ingin melakukan entry nilai rapor menggunakan link atau alamat resmi website ini. Terus yang berikutnya teman-teman, untuk link verifikasi nilai rapor oleh siswa ya. Jadi setelah nilai itu dientrikan oleh sekolah, nah maka nanti siswa itu tugasnya adalah melakukan verifikasi nilai rapor. Nah, untuk verifikasi nilai rapor ini dimulai ya. Ini mulai tanggal 8 Juni ya sampai dengan 9 Juni. Jadi waktunya hanya 2 hari saja. Nah, ini juga dilakukan secara online ya melalui situs ppdb ya .jatimprof.go.id. Jadi nanti siswa ketika mau melakukan verifikasi nilai rapor jangan sampai salah alamat ya. Pastikan bahwa teman-teman itu menggunakan ppdb.jatimprof.go.id. Nah, nanti bagaimana Pak dengan link PPDB yang tahun lalu ya? Misalkan di tahun 2022 ya, itu ada ppdbjatim.net. Nanti kita akan bahas di slide kita berikutnya. Terus yang berikutnya untuk link pengambilan PIN ya. Jadi link pengambilan PIN, nah ini juga sama ya. Jadi semua calon peserta didik baru ini wajib untuk memiliki PIN ya. Karena nanti PIN itu digunakan untuk melakukan pendaftaran. Nah, untuk pengambilan PIN ini dimulai tanggal 12 ya, 12 Juni sampai dengan 2 Juli 2022. Jadi pengambilan PIN ini waktunya lama ya, hampir kurang lebih sekitar 3 minggu lebih ya. Nah, untuk pengambilan PIN ya teman-teman, di sini juga melalui situs ppdb.jatimprof.go.id. Paham ya?
Terus yang link berikutnya teman-teman ini untuk link pendaftaran. Jadi untuk pendaftaran di semua jalur ya. Misalkan di sini untuk mulai jalur afirmasi ya untuk SMA dan SMK, di sini juga sama menggunakan alamat ppdb.jatimprof.go.id. Terus misalkan untuk jalur pembinaan tugas orang tua ya ataupun wali, ini juga sama menggunakan situs ppdb.jatimprof.go.id. Misalkan untuk jalur prestasi hasil lomba ini juga sama ya menggunakan ppdb.jatimprof.go.id. Terus yang terakhir adalah jalur prestasi akademik, itu juga menggunakan ppdb.jatimprof.go.id. Oh sorry, yang terakhir di poin 5 ya, karena tahap 5 di sini ada jalur yonasi. Jalur yonasi ya, ini ada untuk siswanya juga sama ya, ppdb.jatimprof.go.id. Jadi nanti di 3 ini ya, kita jelaskan lagi. Ini nanti ada di tahap 1 ya. Nanti tahap 1, berikutnya nanti ada di tahap 2 ya, ada nilai akademik. Ya nanti untuk nilai akademik untuk SMA, terus nanti ada juga jalur yonasi ya. Yonasi tahap 3 untuk SMK, dan juga nanti di tahap 4 nanti ada yonasi untuk SMA, dan terakhir adalah nilai akademik untuk jenjang SMK. Jadi nanti ada 5 tahap ya. Jadi ini untuk link pendaftarannya menggunakan situs ppdb.jatimprof.go.id. Paham ya? Terus yang berikutnya lah, ini yang penting. Nah, ini yang penting ya, bagaimana dengan link website untuk tahun 2022 ya, apakah masih dipakai di tahun 2023 ini. Nah, kalau kita lihat teman-teman untuk link PPDB Jatim ya untuk tahun 2022 kemarin ya. Nah, ini memakai ini ya. Jadi memang website lama itu ppdbjatim.net. Nah, ini apakah masih dipakai sih? Ya, ppdbjatim.net ini apakah masih dipakai? Nah, ini informasi teman-teman ya. Jadi informasi, jadi teman-teman nantinya ya, kalau sekarang itu website barunya ya, ke sini ppdb.jatimprof.go.id. Nah, ternyata teman-teman untuk ppdb Jatim ini juga masih dipakai. Jadi nanti ketika teman-teman mengetikkan ppdbjatim.net itu sama dengan teman-teman juga mengakses ppdb.jatimprof.go.id. Atau sebaliknya ketika teman-teman nanti mengetikkan ini ya. Jadi ketika teman-teman nanti mengetikkan ppdb.jatimprof.go.id, maka nanti teman-teman juga akan diarahkan ya, atau akan mengakses di ppdbjatim.net. Nah, sekarang kalau kita lihat di tampilan websitenya ya, jadi untuk ppdbjatim.net ini sekarang sudah ada informasi ya, segera hadir. Di sini ada portal penerimaan peserta didik baru PPDB untuk SMA ataupun SMK tahun 2023. Ya, jadi artinya ppdbjatim.net ini masih dipakai di tahun 2023 ini. Nah, nanti bagaimana Pak kalau kita mengakses di ppdb.jatimprof.go.id? Nah, nanti di sini ya otomatis di sini nanti akan diarahkan ke ppdbjatim.net. Atau teman-teman nanti tanpa membuka ppdb.jatimprof.go.id juga tidak masalah ya. Artinya nanti teman-teman langsung bisa masuk di ppdbjatim.net. Ya, jadi sekali lagi bahwa dua alamat website ini masih digunakan di tahun 2023 ini ya. Artinya nanti di portal utamanya ya nanti akan masuk di sini ppdbjatim.net. Ini sama ya seperti tahun-tahun sebelumnya. Misalkan di tahun 2021 ya, tahun 2022 ketika teman-teman nanti mengakses atau memasukkan alamat ini ya ppdb.jatimprof.go.id, nanti juga sama, dia akan diarahkan ke ppdbjatim.net. Jadi nanti jangan bingung kalau teman-teman nanti misalkan mengetikkan ini ya bolak-balik, misalkan kok nanti larinya ke sini ya, larinya ke ppdbjatim.net, ini tidak masalah. Memang ini dialihkan. Jadi nanti ketika ada orang yang mengakses ini ya, itu akan dialihkan ke ppdbjatim.net. Ataupun kalau teman-teman sekali lagi tidak membuka ppdbjatim.jatimprof.go.id, langsung membuka di ppdbjatim.net, ini juga tidak masalah karena nanti servernya juga sama. Paham ya teman-teman ya? Jadi boleh memakai ppdbjatim.net atau menggunakan ppdb.jatimprof.go.id. Terus yang berikutnya ini untuk tampilan website ya. Di tahun 2022 kemarin ya. Nah, ini ada alamat. Ini juga kemarin disesuai ya di juknisnya ppdbjatim.net entry data di tahun 2022 kemarin ya. Hari 22 kemarin
Ini juga ada perubahan ya, yang semula dari PPDB Jatim Prof nanti diubah menjadi rapor.ppjatim.net. Ini untuk pengentrian nilai rapor untuk SMP sederajat. Jadi artinya memang ppdbjatim.net itu ppdbjatim.net itu nanti juga masih dipakai di tahun 2023 ini. Paham ya teman-teman ya? Terus yang berikutnya ini tampilan website ya. Ada tampilan website ini yang lalu. Tadi PPDB yang lalu ya, nanti di kemarin ya kita buka di 23 Mei 2022. Ini untuk tampilan website ini yang lama ya. Nah, ini tampilan website yang lama. Nah, nanti tampilan website yang baru ya nanti kurang lebih seperti ini ya. Nah, semoga saja nanti tidak ada pembaruan ada yang lebih fresh. Jadi sini adalah layanan sistem informasi PPDB online jenjang SMA dan SMK negeri di wilayah Provinsi Jawa Timur. Jadi nanti portalnya kurang lebih seperti ini. Ini untuk yang di PPDB Jatim tahun 2023 ini. Ya, nanti misalkan mau lihat nilai prestasi gabungan, verifikasi rapor, ambil PIN, verifikasi kesehatan, lewat PIN, pengumuman dan seterusnya. Ini adalah untuk tampilan di laman PPDB Jatim yang 2023 ini nanti. Kayak yang berikutnya teman-teman, kapan website itu dibuka? Lah ini yang banyak sekali pertanyaan ketika ditanyakan nih kapan sih website itu akan dibuka. Nah, kalau website itu akan dibuka tentunya kita akan melihat jadwal ya. Nah, tentunya kalau kita lihat di poin 2 ini ya, bahwa untuk entry nilai rapor ya tanggal 5 sampai 8 Juni ya, tentunya ya. Jadi secara tidak langsung bahwa nanti website itu untuk sekolah-sekolah itu sudah mulai bisa akses di tanggal 5. Nah, tetapi semoga saja ya, jadi sebelum tanggal 5 itu sudah bisa diakses. Terus yang pasti di poin B ini ya, 2B ini, bahwa siswa itu melakukan verifikasi nilai rapor di tanggal 8 sampai 9 Juni jelas sudah dibuka ya. Jadi yang di portal ppdbjatim.net ya, ppdbjatim.net ataupun di ppdb.jatimprof.go.id tentunya sudah akan dibuka. Ini secara resmi di tanggal 5 ya, karena sekolah sudah melakukan entry nilai, dan tanggal 8 Juni ya tentunya sekolah-sekolah siswa-siswa ini sudah melakukan verifikasi nilai rapor hasil entrian dari sekolahnya masing-masing. Baru nanti kegiatan ya dari pengambilan PIN ya. Nah, pengambilan PIN ini ada 12 Juni. Terus ada pendaftaran ini tanggal 19 Juni, tentu link websitenya dibuka tentunya mulai insya Allah tanggal 5 ya, di sekitar tanggal 5. Jadi sekitar Juni ya, Juni itu nanti bisa tanggal 1, 2, 3 ataupun tanggal 4. Nah, yang tentu adalah tanggal 5. Untuk verifikasi adalah tanggal 8, tentunya website itu sudah mulai dibuka atau digunakan. Terus itu saja teman-teman ya informasi yang dapat kami sampaikan. Nanti kita akan membahas di video kita berikutnya terkait dengan berkas-berkas pendaftaran yang perlu kalian siapkan. Cukup sekian saja teman-teman informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.